Kalau lihat modelnya, saya nggak mungkin bisa menilai beliau karena memang udah proven, udah bagus ya nggak mungkin terpilih menjadi bagian dari hidup sehat dengan Dokter Ekles, udah proven. Dan kita umumkan ke dunia bahwa kita memiliki sebuah program baru yang tentunya akan bermanfaat buat masyarakat, buat diri kita dan masyarakat, dan tentunya juga buat Indonesia. Dan saya perkenalkan nama saya Sinta Samsul Arif. Selain saya adalah produser dari TV One juga program Hidup Sehat, saya juga news anchor dan kebetulan saya adalah sahabat dari Dokter Ekles juga. Ya, jangan lupa buat teman-teman disaksikan Hidup Sehat bersama Dokter Ekles setiap hari Jumat jam 9. Daripada saya ngobrol, orang pada tahu Dokter Ekles kayak gimana sih cara ngomongnya gitu. Kalau saya mau udah ngoceh aja. Langsung aja kita undang ya the hostnya nih ya. Hidup Sehat bersama Dokter Ekles. Silakan dokter. Baik, silakan dok. Tes. Aman. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu untuk kita semua yang hadir. Tepuk tangannya mana? Gak apa-apa ya, sore-sore mendung-mendung, tapi kita sini tetap semangat ya. Oke, terima kasih juga atas kedatangan semua para yang terhormat dari PDUI, ada Dr. Imelda, Dr. Tama, Dr. Milka, semua juga yang produser-produser saya nih, ada Mbak Sinta, Pak Mas Kunci, Pak Agus, Mbak Cintra, Mbak Diana, semua rekan-rekan TV One dan semua media pers yang sudah hadir pada siang hari ini, terima kasih semua. Dan secara pribadi juga saya menyampaikan terima kasih kepada TV One dan tim telah memilih saya. Suatu kebanggaan tersendiri, such an honor, karena akhirnya program kesehatan ada. Dan ada namanya Hidup Sehat bersama Dokter Ekles. Jadi ada nama saya yang digaungkan di judulnya. Terima kasih. Di luar ekspektasi, saya tidak pernah membayangkan dari kecil saya jadi host. Ada nama saya di situ, tapi jalan Tuhan tidak ada yang tahu semuanya yang terbaik dan ternyata ada. Dan lewat program ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia seperti dikatakan Mbak Sinta tadi. Kalau Mbak Sinta kita sebut di kantor sih Mbak Juju ya. Jadi Mbak Juju, jadi kadang-kadang biar akrab ya. Juju aja. Pak Agus sering bilang Mas Kuncir karena rambut selalu dikuncir. Gitu. Jadi terima kasih dan mudah-mudahan program ini bisa menjadi program edukasi yang menarik bagi masyarakat. Benar sekali Mbak Sinta, karena pada saat setelah pandemi memang orang lebih aware tentang kesehatan, dan itu tujuan kita, bisa menyehatkan seluruh masyarakat Indonesia lewat salah satunya program Hidup Sehat bersama Dokter Ekles. Yes. Yang dikemas secara memang lifestyle dan lebih light. Oke, jadi akhirnya TV One meluncing produk salah satu acara namanya Hidup Sehat bersama Dokter Ekles. Jadi suatu kebanggaan juga, suatu kehormatan bagi saya karena akhirnya ada acara kesehatan tapi juga ada nama saya di situ. Jadi Hidup Sehat bersama Dokter Ekles. Ini juga bukan menjadi show atau gimana, juga menjadi tanggung jawab, beban bagi kami, beban bagi saya juga dan TV One, gimana kita sesuai moto kita mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan bermanfaat otomatis. Jadi sesuai misi kita bahwa orang Indonesia seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita memang ingin menyehatkan seluruh masyarakat Indonesia lewat program-program preventif dan edukatif. Salah satunya lewat sarana TV One, ada namanya Hidup Sehat bersama Dokter Ekles. Sajiannya apa aja nih dok ya? Ya, jadi itu ada terbagi dari 4 segmen. Jadi ada 4 narasumber. Kebanyakan memang para dokter ya, karena ini sehat, tapi tidak bentuknya soal lifestyle, tapi selalu dihubungkan dengan kesehatan. Jadi dibawa dengan secara light, secara lifestyle, supaya juga diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Gitu. Supaya informasi itu lebih mudah tersampaikan, lebih membujuk orang untuk itu, ada punya kiat-kiat tersendiri nggak dokter supaya orang jadi lebih terpengaruh? Lebih terpengaruh. Iya, otomatis soal pembawaan dan kontennya. Gitu. Jadi memang Hidup Sehat juga secara umum memang ada yang kita bawa secara live di studio, tapi kali ini Hidup Sehat bersama Dokter Ekles kita bawa lebih light dengan tempat-tempat yang selalu ganti. Jadi sekarang kan zaman sosial media, zaman digital, orang secara visual tuh sangat membantu. Gitu. Jadi kita membawa itu di Hidup Sehat Dokter Ekles. Jadi tempat-tempatnya diganti, narasumbernya kita punya kita buat slide mungkin lah.
gitu, supaya diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan kita selipin lifestyle seperti misalnya siapa yang hobi berkuda, hobi menembak, tapi apa manfaatnya untuk kesehatan, yoga, kemarin juga kita setting diving, jet ski dan sebagainya gitu. Tapi mungkin kekhawatiran apa yang dokter alami sejauh ini sebagai dokter yang fokus kesehatan gitu untuk masyarakat setelah pandemi ini ya? Tapi sebenarnya plusnya setelah pandemi masyarakat tuh lebih aware tentang kesehatan. Itu plusnya yang kita ambil ya. Gitu, hikmah yang kita ambil adalah orang lebih aware dengan kesehatan, dan memang hidup sehat semakin banyak ditonton ya. Itu nilai positifnya, dan ini menjadi juga nilai positif bagi kami bahwa orang lebih aware dengan kesehatan dan lebih tertarik tentang membahas masalah kesehatan gitu. Jadi suatu moto kami ya otomatis jangan cuma sebagian masyarakat, jadi seluruh masyarakat Indonesia aware tentang kesehatan. Tapi mungkin apa ada kasus mungkin yang dokter temui di lapangan karena kebanyakan kemarin pandemi di rumah, jadi orang kurang bergerak, jadi banyak merasakan penyakit baru gitu. Tapi lewat itulah kita adakan talk show hidup sehat kayak gini, karena itu menjawab semua pertanyaan masyarakat. Seperti kata dokter tadi kan, ada orang mungkin yang nggak sempat ke dokter ataupun berkonsultasi secara lama ke dokter, ada jawabannya di acara-acara seperti ini, salah satunya di hidup sehat. Gitu. Presenting kan bukan dunia baru sebenarnya buat Dr. Ekles. Apakah masih ada tantangan, grogi mungkin atau apa ketika ditawari untuk tampil kembali di TV One? Iya. Sebenarnya saya hosting itu pada saat saya di Jakarta memang. Dulu memang di Manado kadang-kadang ya acara. Kebetulan saya kalau di sini Abang None ya. Kalau saya di Manado tuh namanya Nyong Noni Sulut ya, Dr. Migajo orang Manado, jadi mungkin public speaking juga udah terlatih di situ. Nah tapi kan bahasa Manado beda dari yang lain ya. Manado tapi masih Indonesia kok. Gitu. Masih Indonesia. Logatnya, dialeknya beda. Itu tantangannya pertama. Jadi saya kan baru 3 tahun tinggal Jakarta. Jadi waktu itu tantangan terberat saya bagaimana mengindonesiakan bahasa saya yang bahasa Manado yang ada dialek-dialeknya gitu sih. Tapi untuk secara tampil learning by doing sih, karena secara pengalaman mungkin karena akhirnya syuting, akhirnya masih banyak belajar, tapi otomatis hopefully udah bisa lah ya gitu. Nah minggu depan kayaknya udah mulai Ramadan ya? Ada pergeseran jam tayang ataukah memang sudah stay di jam 9? Ya. Kalau buat Ramadan masih tetap di jam 9, tapi kontennya akan mengikuti. Jadi kalau yang di dalam studio itu memang berbedanya sama yang punya Hidup Sehat Bersama Dr. Ekles itu lebih aplikatif. Karena narasumber atau dokter lebih kita ajak. Jadi kayak tadi Dr. Ekles bilang dia berkuda, dia menceritakan manfaat berkuda. Walaupun beliau nggak bisa berkuda, kakunya minta ampun, tapi dia berusaha gitu. Dan itu kan mungkin yang tidak bisa kita dapatkan di studio. Beliau nggak bisa diving, kita cemplungin di kolam. Gitu. Gimana caranya tenggelam? Ya memang tenggelam kalau diving itu. Jadi memang itu yang berbeda dengan di studio, karena ada aplikatif yang dilakukan secara emosional terhubung ya di situ. Di situ, jadi orang bilang dokternya bukan ala-ala doang cuma bisa ngomong. Terus kemudian di situ kan kita tadi dokter bilang kita pindah-pindah tempat, ada interaksi antara orang-orang di situ. Walaupun memang itu by design kita siapkan sedemikian rupa supaya orang itu bisa berbicara dengan baik dan benar, tapi artinya ada interaksi. Karena kalau di studio kan nggak ada. Jadi kalau buat Ramadan kita juga tetap melakukan hal yang sama, tetap turun juga ke lapangan. Terus tapi mungkin topiknya arahnya bagaimana caranya hidup sehat di bulan Ramadan. Tapi apa mungkin nanti akan fokus membahas makanan sehat untuk buka puasa mungkin atau seperti apa? Mungkin itu suatu hal yang sangat mungkin, karena ya memang kalau Ramadan kan selalu berhubungan dengan bagaimana reduce your activity, makanan mau gimana, apa segala macam. Nanti Dr. Ekles akan memberikan informasi itu buat masyarakat supaya lebih tahu bagaimana caranya supaya tetap sehat di bulan Ramadan.